Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang.
Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah, kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Semua kemurahan-Mu.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di rumah Tuhan dan kita siap di rumah masing-masing. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan bekerja di dalam ibadah kita ini, memberkati kita di tempat di gereja maupun di masing-masing tempat di mana kita ada. Karena itu saya ingin mengundang saudara sekalian mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk masuk dalam ibadah ini, dan terutama mari kita bersama-sama menyambut ibadah ini dengan sukacita, dan kita mohon pimpinan berkat Tuhan. Dan saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Kita nyanyikan minta Tuhan pimpin. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dan kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami, memberikan waktu bagi kami untuk bisa kembali hadir dan mengikuti ibadah dimanapun kami berada, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dan mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan melayakkan kami. Tuhan berkati supaya kami semua diberi anugerah pengampunan. Tuhan sendiri mengampuni segala dosa kami. Tuhan sendiri memberikan kami keadaan yang layak untuk menerima dan mengikuti ibadah. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sendiri akan menguduskan ketidaklayaan kami dan mengampuni segala pelanggaran kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa supaya setiap para pelayan yang pagi hari ini mengambil bagian dipersiapkan oleh Tuhan, supaya pelayanan anak-anak-Mu, kami semua yang melayani, dikuduskan oleh Tuhan, dan pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini ketika kami memuji-muji Tuhan, biarlah pujian kami berkenan pada Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan, supaya persembahan kami juga berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang dibawa ke gereja-Mu ini, maupun persembahan yang dikumpulkan di rumah kami masing-masing, semuanya Engkau urapi dan kuduskan supaya layak untuk memuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan kami memuji-puji Tuhan, biarlah sukacita ada dalam hati kami dan kami boleh menikmati sukacita surga bersama-sama dengan kehadiran Tuhan,
kami semua akan mengalami sukacita surga. Dan karena itu Tuhan, lalukan dari kami semua segala kuasa-kuasa yang mengganggu dan yang akan merebut berkat-berkat Tuhan. Kami tolak semua kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan ruangan ibadah, kuduskan tempat kami berdiri di rumah kami masing-masing, supaya kami semua berdiri tegak dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sukacita, dengan kuasa, dengan berkat-berkat Tuhan. Karena itu pimpinlah Tuhan dari awal sampai akhirnya, karena kami tahu hanya di dalam pimpinan Tuhan semuanya akan menjadi indah dan semuanya akan menjadi berkat. Karena itu Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini untuk beribadah bersama-sama dan dalam kondisi badan yang sehat dan juga damai sejahtera ada dalam hati kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan mengangkat sebuah pujian tahta sucinya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Maha Kudus. Kita pujikan lagu dari awal. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
masuk tahta suci. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk memuji nama-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus berkuasa atas kelemahan kami, memberi kami kekuatan untuk bisa membuat kami memuji Tuhan dengan penuh semangat. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu membuat kami tenang, sehingga kami bisa fokus pada ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di gereja maupun di rumah, kita memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, ya, gunung batu dan keselamatan kita. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan bertepuk tangan, dengan penuh semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita pujikan dari awal. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu. Haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, ya gunung batu perlindungan kita. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Yang ada di rumah juga silakan duduk kembali. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita pujikan firman ini dan kita resapi pujian ini dalam hati kita. Amin. Mazmur pasal 1, berbahagialah. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita bersihkan dari awal. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagialah orang yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini mengatakan bahwa orang yang suka Taurat Tuhan itu akan berhasil dalam hidupnya. Dan ingat, berhasil pada musimnya. Tidak setiap hari, tapi setiap musim. Jadi artinya apa? Kita harus bergantung pada Tuhan yang menentukan musim menabur, musim menuai, dan juga yang Tuhan yang kadang-kadang juga mengizinkan adanya musim kering dalam hidup kita. Tapi kita tetap harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita pada musimnya. Bapak Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Saat Kami Berkumpul, Roh-Mu Bekerja. Nah, pujian ini juga mengambil sebuah ayat firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kita pujikan dari awal. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kita pujikan, kita imani pujian ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita pujikan dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, dan yang di rumah juga saya undang berdiri. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan. Amin, haleluya. Tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Musik akan menyanyikan lagu ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan yang memberikan rahmat selalu baru tiap pagi. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami anugerah yang baru setiap pagi. Kami bisa bernafas setiap pagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bisa melihat orang-orang yang kami kasihi ketika kami membuka mata kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur saat Tuhan mengizinkan kekeringan terjadi. Kami diajar untuk bergantung pada Tuhan pada saat musim kering maupun musim menuai. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita pujikan kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Tak habisnya rahmat-Nya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Saya serahkan pada pelayan Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang memelihara kami dari hari ke hari dan tidak pernah lelah, tidak pernah lupa, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu tak berkesudahan. Tiap pagi kami bangun pagi, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati hari ini adalah karena kasih dan setia Tuhan. Karena itu tolonglah kami supaya kami bisa meresapi dalam hidup, supaya hati kami terarah kepadamu dan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, pemberitaan firman. Engkau urapi hamba-Mu yang Engkau pakai ini Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Saudara yang di rumah maupun yang di gereja semua, Shalom. Biarlah kiranya kasih kemurahan Allah menyertai kita semua. Kita sudah hampir sebulan mendengarkan tentang kebaikan. Satu buah roh, salah satu dari sekian aspek buah roh, kebaikan. Setelah kebaikan, saudara, kita akan merenungkan tentang kesetiaan.
Ya, buah roh ini satu paket, tidak terpisah-pisah. Saya sudah baik, tidak perlu setia, tidak bisa begitu. Saya sukacita tetapi tidak damai sejahtera, tidak bisa begitu, saudara. Paket buah roh itu 9 buah roh dimulai dengan kasih. Jadi entry dari buah roh adalah kasih. Kasih merupakan pintu gerbang untuk mendapatkan kemampuan menikmati buah roh yang lain-lain. Jadi saudara harus usahakan dan benar-benar mengejar kasih. Karena kasih ini yang membuat kita mampu untuk menjadi sabar, untuk menjadi murah hati, untuk menjadi baik, untuk menjadi setia, untuk menjadi dapat menahan diri dan seterusnya. Saudara sekalian, banyak orang mengabaikan, tetapi banyak orang juga tidak menyadari bahwa pengennya jadi sabar, tapi tidak belajar mengasihi. Ya, saudara, pengennya jadi sukacita, tapi hatinya tidak penuh dengan kasih. Nah, saudara sekalian, kita belajar selama 1 tahun ini aspek-aspek buah roh biar kita ngerti dan menghafalkannya. Terutama adalah supaya kita bisa meningkat dari waktu ke waktu. Mari kita baca satu anjuran yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita semua dianjurkan oleh Paulus untuk menjadi serupa dengan Dia, bukan serupa dengan dunia. Di dalam Galatia 5 dikatakan apa yang ada di dalam dunia dan apa yang tidak dikehendaki Allah dan apa yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Saya bacakan, saudara dengar, di dalam Galatia 5 ayat yang sebelum tema buah roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ya saudara tekankan ini, dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah tidak memuat keinginan daging, tetapi diisi dengan yang namanya sifat-sifat yang timbul dari buah roh. Tadi yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara sekalian, pembaruan kita ialah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus merupakan ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Yang lama sudah lenyap. Itu harus menjadi keyakinan kita. Kita percaya pada Yesus Kristus, yang lama sudah tidak ada lagi, tidak berkuasa maksud saya. Mungkin masih ada, tapi tidak boleh berkuasa. Pimpinan kehidupan kita harus diserahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya. Sehingga yang lama sudah lenyap, yang baru terbit. Dan terbitnya, saudara, kalau saudara belajar minggu-minggu lalu, perbuatan baik misalkan, dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah senantiasa. Itu artinya apa, saudara? Terus menerus. Lah kalau lupa bagaimana? Nah, itu pertanyaannya ya. Saya sekarang harus berbuat baik. Oke, berbuat baik hari ini. Besok bisa lupa. Besok bisa tidak on the track lagi, bisa melenceng. Masih boleh, tetapi tidak boleh terus-terusan. Karena apa, saudara? Pembaruan dimulai bukan dari ingatan. Hari ini aku harus berbuat baik, hari ini aku harus berbuat baik, hari ini aku harus berbuat baik. Bukan karena ingatan. Ingatan bisa lupa, bisa juga kita istilah orang awam silap. Tahu silap, saudara? Enggak sadar, tahu-tahu saya sudah berbuat jahat. Berbuat baik senantiasa dan tidak jemu-jemu. Seringkali kita berbuat baik bisa jemu. Ditolong sekali. Oke. Ditolong 2 kali. Masih oke. Ditolong 3 kali. Kok begini ya? Ditolong 4 kali. Bosan. Jemu. Berbuat baik itu dikatakan Alkitab, jangan jemu-jemu. Lah bagaimana dong? Kok enggak jemu? Kalau kita ingat, kita jemu. Kalau berbuat baik hanya dorongan ingatan, dorongan moral, saudara, akan jemu. Tetapi kalau berbuat baik seperti yang dituliskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, saudara kemarin juga minggu-minggu lalu membaca, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ciptaan baru di dalam Yesus Kristus itu
mempunyai DNA baru. DNA barunya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan merupakan ingatan kita, tapi harus merupakan DNA kita. Artinya apa, saudara? Dirubah dari dalam. Kalau dalamnya dorongannya berbuat baik, maka saudara akan terus-menerus dimotivasi oleh Roh Kudus untuk berbuat baik. DNA kita. Karena itu orang yang percaya pada Tuhan tidak hanya diperbarui secara karakter. Ya, saudara tahu karakter, orang bisa dididik supaya karakternya baik. Diingatkan lagi, dididik lagi, dikasih contoh lagi, diingatkan. Oke, karakternya berubah karena yang diingat baik. Tetapi saudara, Alkitab katakan, saudara dan saya bukan hanya dilatih, tetapi diberi DNA yang baru. DNA yang baru seperti apa, saudara? DNA baru itu yang diperbarui bukan karakter yang kelihatan, tetapi adalah pembaruan budi. Pembaruan budi itu, saudara, mari kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dan tubuh kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nuraninya yang dirubah, saudara. Mind. Orang Kristen disentuh oleh Tuhan bukan karakternya, tapi mind, inner mind dari manusia paling dalam kita. Hati nurani yang murni. Saudara, pembaruan budi itu seperti itu. Karena itu ada orang berbuat baik, dimanfaatkan orang. Ya sudah, kita terima, ya udah. Kita ketemu orang jahat, dimanfaatkan, ya udah. Lain kali apa dia kapok, saudara? Tidak. Dia akan berbuat baik lagi. Ketemu lagi orang jahat lagi. Saudara, seringkali orang memanfaatkan, ya, kebaikan itu dimanfaatkan orang. Tapi dia tidak akan kapok, saudara. Karena apa? Mainnya pengennya berbuat baik. Tidak jemu-jemu. Tidak kapok-kapok. Berbuat baik itu. Mari saudara kita memiliki karakter Kristus. Ya. Selain kita memiliki kasih Kristus, kita diharapkan hidup di dalam kasih Kristus. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, kita bisa berjalan ke buah roh yang step kedua. Apa, saudara? Masih ingat? Buah roh itu ada 9 step. Bukan 9 step, 9 kamar. Ya, 9 kamar. Kamar yang semua buah roh ini punya pintu satu. Pintunya namanya kasih. Tapi kalau saudara melewati kasih ini, saudara bisa masuk di kamar-kamar yang berikutnya. Berikutnya disebut apa? Boleh nyontek? Silakan nyontek. Galatia 5 ayat 22. Apa, saudara? Sukacita. Ya.
Karena itu orang yang sudah menerima kasih Tuhan, hidupnya harus diwarnai dengan sukacita. Kalau orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, mukanya tidak panjang, tapi bulat, kayak Pak Yusuf. Kenapa saudara? Karena semua anak Tuhan penuh dengan sukacita dan kelihatan setiap saat kita lihat dia adalah kelihatan senyum, ya, senyum, sukacita, tidak cemberut. Kalau kita lihat gambarnya begini, ya, tidak begitu, ya. Kalau begitu narik saudara, ininya turun, ininya turun. Kalau ininya bersukacita, semua narik ke atas. Saudara awet muda, ya. Sukacita adalah ikutan dari buah roh kasih. Setelah sukacita apa, saudara? Kamar berikutnya, damai sejahtera, hatinya damai. Makanya bisa senyum, bisa sukacita. Jangan ada orang Kristen yang mukanya cemberut, garang, itu buah rohnya belum kelihatan. Ya, saudara, senyum, damai sejahtera. Orang damai sejahtera apa, saudara? Tidak suka ribut. Yang namanya damai itu, ya damai, nggak suka ribut. Menghindari keributan, tidak cari keributan. Berikutnya apa, saudara? Kesabaran. Banyak orang belajar sabar, belajar sabar. Saudara, mama-mama di dalam renungan yang tentang kesabaran, semua bisa sabar sama anaknya. Anaknya membuat jengkel, bangun tengah malam, ngompol tengah malam, minta minum tengah malam. Mama-mama dengan sabar menolong dia. Kenapa, saudara? Karena orang tua mempunyai kasih, terutama ibu-ibu. Tanpa kasih, saudara nggak bisa sabar. Ya, nanti pasangan sekarang manis-manis, ya, masih muda, semuanya harmonis. Wah, saling memperhatikan. Pada saatnya nanti, ketika kita sudah usia lanjut, sudah mulai satunya gemeteran, satunya susah untuk naik tangga, satunya sudah tidak bisa lagi mengontrol buang air kecil. Saudara, kalau saudara tidak punya kasih, saudara tidak akan bisa sabar. Banyak contoh, ya. Akhir-akhir ini dalam keluarga kami melihat contoh-contoh itu. Dalam keluarga besar ada yang sudah usia lanjut, barangkali sudah susah ngontrol bagaimana buang air kecil. Orang kalau sudah ada gangguan prostat, mau buang air kecil, nggak bisa nunggu. Tiba-tiba saja jadi ngompol. Orang-orang tua kita seringkali ngompol. Bukan karena dia ingin ganggu kita, saudara. Out of the control. Ya, saudara. Kalau saudara tidak punya kasih kepada mama, papa, kita, pasangan kita akan komplain. Kok? Ya. Kok kamu begini? Nggak bisa kamu lari ke sana, kencing di, buang air kecil di toilet? Nggak bisa, karena sudah tak terkontrol. Kalau kita tidak punya kasih, timbulnya komplain. Kalau kita tidak punya kasih, timbulnya pertengkaran. Belum lagi kalau kita punya pasangan kena penyakit. Makan aja nggak bisa, tangannya gemetar. Mau ke mulut jadi ke hidung.
yang gemetarannya kencang, saudara, mau ke mulut jadi ke mata. Saudara yang sabar memelihara mereka adalah orang yang mau menyuapin. Saudara sekalian, sabar perlu kasih. Tanpa kasih, saudara tidak bisa sabar. Terutama pasangan dengan pasangan, ibu dengan anak, anak dengan orang tua, teman. Ya, saudara, mari kita kembangkan sikap dan sifat ilahi Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan kalau tidak ada kasih, tidak ada kemurahan. Tanpa kasih, tangan saudara akan tetap begini. Tidak pernah bisa memberi. Tanpa kasih, saudara akan egois. Karena itu anak-anak Tuhan diajar untuk belajar memberi. Memberi itu bukannya untuk orang lain, saudara. Tapi kembalinya ke kita. Kepada yang memberi akan diberi. Berkat memberi daripada menerima. Alkitab mengatakan begitu, saudara. Kalau saudara beri, ada dua hal. Saudara menanamkan kebaikan, orang itu bisa ingat. Yang kedua, saudara memberi kebaikan, orang itu tertolong, saudara senang. Saudara sekalian, dan yang ketiga, saudara memberi, dicatat di sana. Tuhan melihat catatan kita warnanya biru semua, ya, nggak ada merahnya, rapotnya biru. Dan kalau disambut nanti, yang teliti rapot kita nggak tahu siapa, barangkali malaikat, barangkali Rasul Petrus, atau barangkali juga hamba-hamba Tuhan, ya, yang dipercayakan itu. Mereka bersukacita karena kita punya rapot yang biru. Saudara, memberi di sini juga menjadi berkatnya bukan buat kotak ini, tapi kembalinya kepada saudara. Kepada yang memberi akan diberi. Dan katakan di dalam kitab suratan Paulus dikatakan, kalau kita memberi kan lama-lama habis. Betul ya, saudara, ya? Memberi lagi, habis nggak? Saudara pikir habis nggak? Banyak orang berpikiran kalau memberi terus kan habis. Tapi Alkitab mengatakan, bagi mereka yang memberi akan diberi benih, supaya bisa memberi lagi. Supaya bisa memberi lagi. Jadi saudara, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan memberi. Jadi kemurahan itu bagian yang Tuhan harapkan dari kita, supaya kita tidak penuh dengan kekikiran, tapi dengan kemurahan. Berikutnya apa, saudara? Kebaikan, ya, yang kita renungkan minggu ini. Kebaikan itu ternyata sumbernya adalah karena DNA kita diberi DNA kebaikan. Saudara diberi DNA yang baru, diberi hati nurani yang baru, ukuran yang baru untuk melakukan kebaikan. Saudara sekalian, hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus itu luar biasa.
Bagaimana kalau tidak bisa? Akan dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Roh Kudus. Tuhan secara supernatural akan memberikan kita kemampuan untuk mempunyai mind yang lain. Orang bisa berubah, saudara ya. Di dunia ini ada orang yang bisa berubah karena ada yang disebut cuci otak. Dicuci otaknya. Saudara lihat para teroris. Terus dari hari ke hari dimasukkan pikiran. Sampai dia sendiri lupa siapa dirinya. Dia lupa dirinya adalah orang yang tadinya baik-baik, tapi sekarang dia dibilang halal membunuh orang yang kafir, halal untuk melenyapkan orang-orang yang tidak seiman. Itu diindoktrinasi, pikirannya yang asli dibuang, dimasukkan pikiran asli baru. Tetapi Yesus Kristus tidak begitu. Saudara masih punya kepribadian saudara sendiri, tapi diberi mind yang baru. Diberikan katanya dalam Alkitab katakan diberi hati yang baru, hati daging yang lembut, bukan hati batu yang keras. Kalau orang mencuci otak itu mereplace, ya, mengganti. Ini dicopotin semua. Yang tadinya kita dengar dari kecil bahwa berbuat baik itu adalah disuruh kita berterima kasih, sekarang tidak perlu terima kasih. Kita hanya bisa berterima kasihnya kepada satu ajaran. Semua diganti. Kita cinta orang tua, dikatakan orang tua kalau tidak begini tidak perlu dicintai. Anak kalau tidak begini tidak perlu dicintai. Ganti semua. Sampai akhirnya ada ayah bunuh anaknya. Ada anak bunuh papanya. Saudara, karena apa? Brainwash. Ya. Karena itu brainwash biasanya masuknya dari mana? Telinga. Kalau saudara masuk dengan lihat acara-acara brainwashing itu tiap hari di tempat tidur, di lapangan, di halaman, dengarkan terus. Lama-lama apa yang diulang-ulang, walaupun itu kebohongan, akan menjadi seolah-olah menjadi kebenaran. Hati-hati saudara dengan hoax, ya. Hoax itu adalah juga dalam rangka ini merubah mind orang. Apa yang bohong disiarkan terus. Sampai akhirnya orang percaya, oh benar nih. Kebohongan bisa menjadi kebenaran. Kita bersyukur punya Bapak Presiden yang kuat. Ya. Walaupun disiarkan seperti ini dan ini terus, tapi dia muncul sebagai permata. Permata kalau digosok, dia akan makin mengkilap. Tapi kalau bukan permata, dia akan hancur dan menjadi kusam. Saudara sekalian, setelah kebaikan, apa yang seterusnya? Apa, saudara? Setelah kebaikan, bulan ini kita akhiri, hari ini kita selesaikan, dan setelah itu datanglah buah roh, faset berikutnya yang disebut kesetiaan.
Dan itu akan kita pelajari pada bulan-bulan, pada minggu-minggu mendatang. Kesetiaan akan mencakup sebagai akibat dari kasih dan dampak dari kasih. Contohnya siapa, saudara? Yesus Kristus yang sudah dengan setia mati di atas kayu salib buat kita semua. Itu menunjukkan kesetiaannya kepada kasihnya kepada kita. Kita ini belajar buah roh supaya apa, saudara? Supaya menjadi seperti Yesus. Supaya kita sempurna. Kalau kita sempurna, kita layak untuk menjadi penghuni surga, penghuni kekekalan. Karena itu, mari kita belajar buah roh ini, dan kita ingat, kita ikuti urutannya, dan kita semua mau meneladani. Kita persiapkan hati kita juga untuk menjadi orang yang setia. Setia itu adalah orang yang lurus, tidak bengkak-bengkok, ya. Nanti kita akan bahas pada waktu-waktu mendatang tentang kesetiaan. Pusat dan tujuan kita menjadi setia adalah kita digariskan, dikasih sasaran oleh firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10 yang mengatakan begini. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya apa? Sampai kita tutup mata, kita tetap setia. Sifat itu kita bawa sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu target kesetiaan. Ya, saudara, nanti kita bahas lagi. Kesetiaan itu macam-macam. Setia kepada janji, setia kepada pasangan, setia melayani Tuhan, setia beribadah. Saudara yang beribadah hari ini adalah orang yang setia. Walaupun COVID, saudara tetap beribadah. Walaupun di rumah, saudara tetap beribadah. Walaupun di dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara setia melayani Tuhan. Karena itu, mari kita belajar nanti, ya untuk minggu-minggu mendatang, sifat setia, setia kepada pasangan, setia kepada Tuhan, setia ibadah. Banyak contoh-contoh yang kita akan bisa pelajari, dan kita terus belajar supaya firman Tuhan, buah roh yang kita pelajari ini boleh menjadi milik kita. Kalau dari 9 ini, saudara, setelah setia ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saya tanya, kalau saudara dari 9 ini bisa berapa? Mampu berapa? Oh, belum, Pak, belum. Saya sedang berusaha, oke. Tapi nanti pada akhir dari hidup kita,
buah roh ini akan dinilai oleh Tuhan. Saya punya tanaman di rumah. Tanamannya buah srikaya. Saudara tahu ya srikaya? Enak, manis. Saya nanam srikaya banyak. Dan saya sedang belajar bagaimana membuat pohon srikaya berbuah. Kami sering panen. Ya, sering panen. Srikaya itu banyak sektornya. Kecil-kecil ya, saudara ya. Dan seringkali srikaya itu begitu dia sudah mau matang itu saudara, saya buru-buru sama Mbak di rumah bilang, Mbak tolong dibungkus. Karena apa? Kita berebut sama burung. Dan burung itu pinter. Dia tahu yang sudah mau matang atau matang dia tahu. Mentah dia tahu. Dan saudara, seringkali kita keduluan sama burung. Ya. Srikayanya bolong-bolong, saudara. Bolong-bolong itu satu bagian itu tidak tahu dipatokin burung sampai tidak utuh. Aduh, saya kecewa kalau sudah begitu. Karena itu buru-buru kita rep, ya. Tapi di rep juga tidak boleh ngawur. Kalau di rep dia tidak bisa matang, bisa busuk. Di repnya kalau di rep pakai itu kertasnya mesti dilubang-lubang pakai step apa tuh? Lubang supaya dia bisa nafas. Tapi seringkali si Mbak saya instruksikan lupa dan jadilah dapat srikaya yang berlubang. Masih bisa dinikmati, masih. Tapi ya itu tidak seluruhnya utuh. Mari kita berikan kepada Tuhan hidup kita yang utuh. Ya? Jangan nanti kita persembahkan hidup kita sudah bolong-bolong. Dan kita kurang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua belajar. Firman Tuhan akan mendidik kita menjadi orang-orang yang sempurna. Dan karena itu, biarlah kesempurnaan itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyi, Pak Daniel, aku diberkati, ya, biar kita merasa semua hidup kita diberkati. Mulai pagi hari buka mata kita sudah diberkati Tuhan, kita bisa bernafas, masih bernafas, dikasih waktu. Kita diberkati dari waktu ke waktu, biarlah kita bersyukur juga dari waktu ke waktu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku
Tuhan, Tuhan akan memperhatikan persembahan saudara. Kita akan naikkan doa syafaat, nanti minta saudara Abraham naikkan doa syafaat. Kita mau berdoa supaya keberadaan jemaat kita imannya tidak menjadi lemah, ya. Karena apa, saudara? Banyak yang tidak bisa datang ke gereja. Kalau saudara tidak datang ke gereja, seringkali menjadi kendor perhatiannya. Karena itu kita berdoa untuk para senior supaya mereka tidak bosan di rumah, ya. Kalau saudara yang di rumah yang sudah usia lanjut, tolong jaga disiplin supaya kita tetap mendedikasikan waktu, mempersembahkan waktu untuk ibadah di rumah dengan serius. Ya, saudara jangan sambil makan bubur, jangan sambil nonton TV, ya, tapi serius. Karena ada berkat untuk orang yang mengingat hari Sabat dan menghormatinya. Kita berdoa supaya keadaan ini bisa cepat berlalu. Kedua, supaya dalam keadaan menanti ini, saudara, semangat kita dan iman kita tidak jadi kendor. Saya tahu sulit. Kita kemana-mana takut. Tetapi mari kita jaga iman. Ya, saudara, jaga kesehatan juga. Jaga jarak. Pakai masker. Ya, saudara, perhatikan kebersihan, cuci tangan. Tapi kita berdoa supaya yang di rumah diberkati Tuhan. Ikut ibadah dengan serius. Ya, jangan kalau sudah di rumah terus ibadah ya sudah, di rumah nggak ada yang lihat. Kalau bisa saudara jangan ibadah dengan pakai piyama, ya. Tapi benar-benar sudah persiapkan diri untuk ibadah pada Tuhan. Persembahan saudara yang akan dipersembahkan pada Tuhan, baik ibadah di rumah, dikumpulkan. Kalau perlu nanti saudara bisa kirimkan ke bendahara. Kalau perlu saudara tidak bisa transfer, calling sama salah satu pengerja atau hamba Tuhan di sini supaya bisa dikolek, ya. Saudara sekalian, semua itu diberikan Tuhan. Saya yakin keadaan ini merupakan saringan yang Tuhan berikan kepada kita supaya iman kita tidak menjadi kendor, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Kita doakan untuk hal-hal itu, dan kita doa untuk bangsa dan negara supaya upaya-upaya untuk penanggulangan situasi ini cepat bisa teratasi. Dan kita juga berdoa untuk pergumulan pekerjaan. Saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa jualan, kita doakan supaya mereka punya kreativitas, bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja mencari ide-ide baru. Kita tahu Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan karena Dialah yang memelihara kita. Sedang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Dan setelah itu saudara Abraham akan berdoa.
menyertakan dengan surga. Masih Tuhan, kami mengawali doa kami ini dengan ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar, melingkupi kami, menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk banyak hal. Kami berdoa untuk para jemaat senior di tempat ini ya Bapa. Tuhan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan yang sempurna. Tuhan, hiburkan, tambah-tambahkan hikmat bijaksana-Mu ya Bapa, dan jaga kesehatan mereka lebih lagi Tuhan, dimanapun jemaat senior berada. Berdoa untuk Opa Halim, berdoa untuk Pak Robert Jesu, untuk Bu Susan, untuk Om Adin, untuk Pak Liantono, Pak Ian, dan Bu Liana, dan banyak jemaat senior lainnya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan terus memelihara, memberikan damai sukacita pada mereka. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk para jemaat yang tidak dapat ikut berbakti di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, dimanapun jemaat kami berada, teman-teman kami seiman berada, Tuhan pelihara mereka. Tuhan berikan hikmat bijaksana-Mu juga. Tuhan berikan keteguhan hati, kesetiaan, dan kiranya dengan apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, karena pemeliharaan-Mu adalah pemeliharaan yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang bersekolah online. Kami tahu Tuhan bahwa ini adalah kesulitan baru bagi sebagian besar orang Tuhan, tapi kami percaya bahwa dengan sekolah ini pun anak-anak bisa terus mendapatkan hikmat-Mu Tuhan, dapat akal budi baru, dan orang tua juga diberikan jalan kreativitas untuk mengajar lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengalami kesulitan. Kami tahu Tuhan bahwa di masa ini kami perlu meningkatkan diri, melatih kesabaran Tuhan, meningkatkan kreativitas di rumah Tuhan, bekerja dari rumah. Tuhan, berikan kasih pemeliharaan-Mu Tuhan, berikan ide-ide kreatif Tuhan, berikan ketekunan dan kesabaran. Berdoa juga untuk negara ini Tuhan, negeri ini, pemerintahan, Kau yang akan pimpin sendiri para pemimpin pemerintahan ini Tuhan. Kau berikan hikmat, bijaksana, dan rasa takut akan Engkau pada presiden kami dan jajarannya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa pemerintahan kami juga menghadapi kesulitan yang cukup serius, dan kami semua menantikan Tuhan hingga vaksin dari pandemik ini bisa terrealisasi dan berhasil. Tuhan, terus pelihara kami semua. Dan kami juga ingin berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih ada di luar negeri. Juga Tuhan pelihara mereka layaknya Tuhan pelihara kami pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Dan biarlah kami memiliki kasih seperti kasih-Mu. Kami dapat memelihara 9 buah roh dalam kehidupan kami. Kami dapat memancarkan sinar dan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya.
Semuanya kami naikkan dengan pengharapan penuh, dan yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan memberkati kami. Kami terus berdoa kepadamu karena kami tahu Engkau tidak pernah lelah dan bosan mendengar doa anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini dengan masalah mereka, biarlah mereka berdoa pada Tuhan dan Tuhan mendengarnya dan akan memberikan berkat bagi hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dan sudah memulai dengan pekerjaan-pekerjaan baru mereka yang berjualan, yang membuka Tuhan, toko online, biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Tuhan, mereka semua yang berkreativitas, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tolong pekerjaan demi pekerjaan. Pimpin kami semua dari berkat kepada berkat. Tuhan, tolong hati kami supaya tetap setia dan supaya kami tetap beriman. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu menyentuh kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu, karena kami semua mengandalkan Tuhan. Bila keluarga demi keluarga yang bermasalah diselesaikan, mereka yang sedang dalam kesulitan ekonomi diberkati, yang sakit disembuhkan, dan semua yang dalam kegalauan diberi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami padamu, karena inilah anak-anak-Mu. Kami semua mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah sumber selamat kami, dan Engkaulah sumber berkat bagi kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon saat sumber Mari saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang bersama-sama, kita akhiri ibadah ini bersama-sama dengan anugerah-Nya Allah Bapa, dengan kasih-Nya Yesus Kristus, dengan persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
silakan duduk, kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.